Timnas wanita Indonesia hajar Timor Leste 7-0. Timnas putri Indonesia U19 berhasil menang telak 7-0 atas Timor Leste U19 pada laga perdana Piala AFF Wanita U19 2023 di Stadion Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Indonesia menjamu Timor Leste pada laga perdana Grup A Piala AFF Wanita U19 2023 di Stadion Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Rabu 5 Juli 2023. Dalam pertandingan ini, Timnas Putri Indonesia berhasil main apik dengan menampilkan permainan dari kaki ke kaki. Pada babak pertama, Timnas Putri Indonesia berhasil unggul jauh 4-0 atas Timor Leste. Kemudian di babak kedua, Timnas Putri Indonesia berhasil menambah 3 gol. Bali United datangkan striker Brasil Jefferson da Assis. Bali United akhirnya melengkapi kuota pemain asing dengan memperkuat lini depan Serdadu Tridatu pada hari Rabu 5 Juli 2023 sore ini. Pemain asing ke-6 ini dihadirkan untuk menambah daya gedor Bali United di BRI Liga 1 2023-2024. Dia adalah Jefferson Mateus da Assis Estacio atau yang dikenal dengan nama Jefferson Assis. CEO Bali United, Iabes Tanuri, menuturkan bila penambahan striker asing ini untuk memperkuat lini depan Bali United dari musim sebelumnya. Selain itu, Jefferson Assis juga memiliki pengalaman yang menjanjikan sebagai seorang top scorer dari klub asal Liga Malta, yaitu Gezira United FC. Kurnia Mega berharap mukjizat untuk bisa main bola lagi. Mantan kiper Timnas Indonesia Kurnia Mega menyimpan keinginan untuk kembali bermain sepak bola lagi pada masa depan. Kurnia Mega berharap mukjizat agar segera diberikan kesembuhan. Kurnia Mega sudah dalam 6 tahun terakhir mengalami penyakit misterius yang membuat penglihatannya berkurang. Meski begitu, Kurnia Mega tetap bersemangat dan yakin bakal sembuh agar bisa kembali bermain sepak bola. Kurnia Mega bercerita mulai mengalami kehilangan penglihatan sejak 2017. Sampai sekarang kondisinya hanya bisa melihat sebesar 5% saja. Ada dugaan pungli pada seleksi wasit BRI Liga 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir siap berlaku tegas bila terbukti adanya dugaan pemungutan liar pungli pada Kongres Seleksi Wasit untuk BRI Liga 1 2023-2024. Erick bahkan tak segan untuk menggigit pelaku pungli. PSSI menggelar seleksi wasit BRI Liga 1 2023-2024 pada pertengahan Juni 2023. Seleksi ini dibantu oleh Federasi Sepak Bola Jepang JFA yang mengirimkan 2 instruktur wasit. Kegiatan ini diikuti 161 wasit, namun hanya 27 nama yang lolos. Mereka terdiri dari 18 wasit untuk BRI Liga 1 dan sisanya akan bertugas di Liga 2. Namun, ada tudingan adanya pungli saat proses seleksi wasit ketika video tes dan LOTG tes. Erick Thohir dengan tegas menyatakan tidak ada dugaan pungli dalam proses tersebut. Jadi top scorer sementara Bruno Moreira tak kesulitan beradaptasi di BRI Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengirim pujian khusus kepada winger Bruno Moreira. Pemain asal Brasil itu mencetak 2 gol saat timnya menang 3-2 atas Persis Solo dalam pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024, Sabtu 1 Juli 2023. Ia menyebut bahwa Bruno benar-benar sudah memahami karakter Persebaya bermain. Bruno Moreira memang bukan nama asing bagi Persebaya. Dia pernah berseragam bajul ijo di Liga 1 2022 dan membukukan 7 gol dalam 29 penampilan. Pada musim lalu 2022-2023 dia memilih hijrah ke klub kasta kedua Yunani dengan membela Nikifolos dan hanya mencatatkan 8 penampilan. Pada musim ini dia memutuskan kembali ke kota pahlawan. Baru 3 bulan di Eropa, Barnabas Sobor pulang ke Indonesia. Barnabas Sobor tampaknya tidak betah berlama-lama berada di Eropa. Baru 3 bulan membela klub Lituania FK Riteriai, Sobor sudah kembali ke Indonesia. Barnabas Sobor dipinjamkan Persija Jakarta ke klub tersebut hingga akhir 2023. Masa peminjaman itu dimulai pada Maret lalu. Setibanya di Lituania, Barnabas Sobor memang tidak langsung menjadi bagian dari tim senior FK Riteriai. Pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang itu dimainkan bersama tim junior terlebih dahulu, yaitu FK Riteriai B. FK Riteriai memberikan pengumuman resmi mengenai pemulangan Barnabas Sobor ke Indonesia. Masalah keluarga disebut menjadi penyebabnya. Thomas Doll sebut kualitas pemain Indonesia layak main di Liga Jerman. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengaku terkejut dengan kualitas permainan sepak bola di Indonesia. Thomas Doll takjub dengan kualitas pemain lokal yang disebutnya layak berkarir di Liga Jerman. Pelatih Thomas Doll mengaku awalnya berpikir level permainan dan kualitas sepak bola Indonesia tidak terlalu tinggi. Namun penilaian pelatih asal Jerman itu salah. Setelah melihat secara langsung sejak menukangi Persija Jakarta pada 2022. Sejak menukangi Persija Jakarta, Thomas Doll sering menaruh kepercayaan pada pemain lokal. Pelatih Borussia Dortmund juga sering mengandalkan pemain muda di skuad berjulukan Macan Kemayoran.
Lihat aksi nyeleneh Marcelino Ferdinand, pelatih KMSK Denze geleng-geleng kepala. Pelatih KMSK Denze, Mark Grosjean, geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, wunderkid timnas Indonesia itu menunjukkan aksi tengil dengan menggerakkan kedua tangannya seolah menirukan gaya bebek di hadapan Mark Grosjean sambil tertawa. Momen tersebut tertangkap kamera dan diunggah oleh akun TikTok Inihowi. Dalam unggahan akun itu, Marcelino Ferdinand terlihat sedang berlatih di KMSK. Gelandang serang 18 tahun itu berlari sprint dan diperhatikan oleh sang pelatih Mark Grosjean. Menariknya, saat tepat melintas di hadapan sang pelatih KMSK Denze itu, Marcelino Ferdinand justru menggerakkan kedua tangannya seolah menirukan gaya selebrasi bebek di hadapan Mark Grosjean sambil tertawa. Penyebab PSSI pilih Sintayong tangani timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pengumuman penting pada Kamis 5 Juni 2023 siang waktu Indonesia Barat. Ia menyebut jabatan pelatih timnas Indonesia U23 yang sebelumnya dipegang Indra Safri diberikan kepada Sintayong. Hal itu berarti Sintayong akan membesut dua kategori, yakni U23 dan senior. PSSI mau pilih Sintayong untuk menangani timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keputusan ini diambil karena banyak personil U23 yang berstatus pemain senior. Dengan begitu, Sintayong bisa lancar mempersiapkan tim yang sama untuk Piala AFF U23 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Piala Asia 2023. PSSI beri bantuan usaha ayam goreng kepada Kurnia Mega. PSSI memberikan bantuan kepada mantan kiper timnas Indonesia Kurnia Mega berupa pembukaan bisnis franchise Magu Magu Chicken Rabu 5 Juli 2023. Pemberian bantuan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemilihan produk franchise Magu Magu Chicken dilakukan karena sudah punya catatan sukses dalam berusaha. Pemberian bantuan ini diharapkan Erick Thohir bisa membantu perekonomian dari kiper timnas Indonesia Kurnia Mega dan keluarga. Sebelumnya PSSI juga telah memberikan bantuan medis kepada Kurnia Mega. Bantuan diberikan dalam bentuk pengobatan mata kiper timnas Indonesia periode 2013-2017 tersebut.